belum. Iya, salam semua. Selamat pagi di Indonesia dan juga dini hari di Eropa serta menjelang malam hari ya di Amerika. Pada kesempatan kali ini kita kembali di Renungan Pagi Sema Adonai pada tanggal 28 Desember tahun 2023 pada hari Kamis ya. Dan kali ini kita akan mendengar renungan pagi bersama dengan Bapak Pendeta Insinyur James Sandri STH, dan kali ini temanya adalah ketika sesuatu yang terjadi ya di penghujung tahun 2023 ini ya menuju ke tahun 2024 nih. Mari kita bersatu dalam doa. Bahwa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan, atas naungan-Mu dari mulai malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dibangunkan dan kami bersiap untuk menyambut firman-Mu pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James. Semoga apa yang beliau sampaikan tidak berlalu begitu saja, selalu sertai beliau serta keluarga beliau dalam mengarungi sisa tahun ini ya Tuhan, dan untuk tahun depan berikan kami semangat yang baru, selalu sertai kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk bisa mengikuti setiap firman-firman-Mu yang Engkau berikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka acara kita dengan pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Ku bersyukur buat kasih. Silakan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum-ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku
menenangkan hatimu. Betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu ajaib dan mulia, kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Amin, amin. Terima kasih Ibu Murni ya atas pujiannya tadi yang berjudul bersyukur buat kasihmu ya. Semoga kita juga selalu bersyukur akan kasih Allah yang telah diberikannya. Kita langsung sambut hambanya untuk melakukan renungan pagi pada pagi hari ini. Silakan hambanya Pak James. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Natal kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, saat ini kita sudah di penghujung tahun 2023. Saat ini tanggal 28 Desember 2023. Tinggal 3 hari lagi kita melangkah meninggalkan tahun 2023 dan akan melangkah masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Kalau saya perhatikan, ya orang-orang di sekitar saya dan juga dari berita-berita, hampir semua orang mempersiapkan diri untuk masuk di tahun 2024 dengan harapan baru, dengan membuat daftar rencana, keinginan atau target yang ingin akan dicapai. Dan juga banyak orang mencari peluang bisnis atau pengembangan bisnis dan sebagainya. Sebagian orang mulai mencari informasi kemungkinan yang akan terjadi atau tantangan atau rintangan yang harus dihadapi. Semua orang menginginkan keadaan yang baik di tahun 2024. Banyak dari sebagian orang juga karena ingin tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Sebagian dari orang datang ke peramal-peramal terkenal menanyakan untuk tahun 2024 ada kejadian apa, ada fenomena apa, ada peluang bisnis apa, dan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Banyak orang menggunakan caranya untuk mengerti misteri kehidupan di tahun 2024. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita. Tetapi orang berusaha untuk mencari tahu supaya ada cara atau mengantisipasi jika ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan atau diinginkan. Bapak Ibu yang terkasih, terutama di bulan Februari negara Indonesia akan mengadakan pemilu. Sampai hari ini boleh dibilang sebagian besar rakyat Indonesia
nunggu, bahkan mendiskusikan siapa calon presiden yang akan terpilih dari 3 pilihan, dari 3 capres. Bapak Ibu yang terkasih, di tahun 2024 ada beberapa orang memprediksikan, oh ya, ekonomi membaik untuk Indonesia. Ada beberapa orang memprediksikan akan terjadi gempa bumi. Ya, itu prediksi-prediksi. Pagi hari ini kita akan belajar sebagai orang percaya bagaimana sikap atau tindakan kita menghadapi tahun yang baru. Bagaimana cara Tuhan memberikan kepada kita kemampuan menghadapinya ketika sesuatu terjadi di dalam hidup orang-orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan katakan di dalam kita menunggu, mencari tahu hari depan apa yang akan terjadi, bagaimana cara mengantisipasinya. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini Tuhan katakan dibagi dengan 2 kelompok orang, yang satu orang yang bijaksana, yang satu orang yang bodoh. Orang yang bijaksana dan orang yang bodoh sama-sama akan menghadapi hari depan. Di Matius pasal 7 ayat 25 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang menjadi titik poin kita pada pagi hari ini. Kata kemudian itu adalah waktu yang akan terjadi. Jadi waktu ke depan yang akan terjadi. Kapan itu terjadi? Kita tidak tahu. Sewaktu-waktu bisa terjadi kepada setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sekalipun, sesuatu itu akan terjadi. Mengalami masalah, rintangan, ujian, ataupun pencobaan. Jadi kata kemudian ini adalah sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Waktunya kita tidak tahu, kapan waktunya yang persis kita tidak tahu. Rintangan demi rintangan. Turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Nah, tetapi antara orang bijaksana dan orang yang bodoh sama-sama mengalami, tetapi perubahan perbedaan yang terjadi, kalau orang yang bijaksana, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sedangkan orang bodoh, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, antisipasi apa yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu datang ke peramal, mencari tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu ke depan, terutama tahun 2024. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada 2 hal
yang Tuhan mau sampaikan buat kita sebagai pedoman, sebagai pegangan kita untuk masuk di tahun 2024. Yang pertama itu adalah mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan bisa dilakukan datang ke ibadah-ibadah gereja, ibadah online yang saat ini kita lakukan. Bisa datang ke mendengarkan firman Tuhan melalui persekutuan doa atau komsel. Mendengarkan firman Tuhan dari mesbah keluarga atau membaca firman Tuhan pribadi setiap hari. Mendengar firman Tuhan ini mempunyai pengertian bukan kita hanya mendengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, atau mendengar sambil kita asik melakukan aktivitas. Tetapi pada saat firman Tuhan dibacakan, sikap kita itu memperhatikan, menyimak dengan teliti apa yang disampaikan, apa yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, sehingga kita memahami atau mengerti dan sepakat atau setuju atas maksud firman Tuhan ini. Di dalam Alkitab, kita tidak ada perintah untuk membaca firman. Mungkin Bapak Ibu kaget, kok tidak ada ini membaca firman. Yang ada Bapak Ibu itu merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan sekedar membaca tapi tidak mengerti, tidak memahami apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu buat kita. Ya, Bapak Ibu seringkali orang mempunyai pemahaman, oh membaca firman itu sudah cukup. Padahal firman Tuhan buat kita semua itu merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar membaca. Supaya kita mengerti, dengan merenungkan ini kita bisa mengerti, menyimak dengan teliti, memahami dan sepakat dan setuju atas maksud firman Tuhan ini. Ini hal yang penting, mendengar firman Tuhan ini menjadi poin penting buat kita semua. Seringkali kita susah untuk mendengar, untuk memahami, untuk mengerti dan sepakat untuk firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ini yang menjadi poin kita pada pagi hari ini. Di dalam menghadapi tahun 2024, waktu yang akan terjadi di depan kita, firman Tuhan ingatkan, di penghujung tahun 2023, itu kita mendengarkan firman Tuhan yang pertama. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Ini melakukan firman Tuhan ini menjadi perbedaan yang menyolok antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana mendengar firman Tuhan setelah dia mengerti, setelah kita memahami, menyetujui, sepakat atas firman Tuhan ini, dan kita melakukan firman Tuhan. Tidak seperti orang yang bodoh, dia hanya mendengar tapi tidak melakukan. Dasar melakukan firman Tuhan adalah percaya bahwa setiap firman Tuhan pasti digenapi. Janjinya ya dan amin. Tuhan yang penuh kuasa sanggup menyertai, melindungi, bahkan menolong pada saat kesesakan. Dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Ini yang membedakan antara orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Dua hal ini yang dilakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang bijaksana, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan pendengaran firman Kristus. Firman di sini di Roma pasal 10 ayat 17 ini bukan logos. Bapak Ibu, tetapi di dalam Roma pasal 10 ayat 17 ini rema, bahwa firman Tuhan akan menjadi rema kalau kita melakukan. Ada kuasa, karena firman Tuhan itu penuh kuasa,
Nah, kalau kita tidak melakukan, kita tidak bisa membuktikan, kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan tersebut. Pada pagi hari ini, kita diingatkan, orang di luar kekristenan bisa mereka melakukan banyak cara untuk mengerti masa depan, hari-hari ke depan yang akan terjadi melalui ramalan, melalui prediksi, melalui banyak membaca buku-buku dan juga perkataan dari tokoh-tokoh ekonomi atau tokoh politik, ya Bapak Ibu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang yang bijaksana, Tuhan katakan pada pagi hari ini, ingatkan kepada kita di penghujung tahun 2023, sebagai orang yang bijaksana kita hanya cukup mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena apa? Kemudian ketika sesuatu itu terjadi, Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila itu rintangan yang terjadi, di firman Tuhan di ayat 25, dikatakan kemudian turunlah hujan. Tidak sekedar turun hujan, tapi apa? Datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Masalah demi masalah, rintangan demi rintangan bisa terjadi, bisa kita alami. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang bijaksana, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kita bisa mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak kita harapkan di tahun 2024. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bagi kita bahwa rumah itu tidak rubuh. Jadi tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dan kalau orang benar itu jatuh tidak sampai tergeletak. Itu firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Orang-orang yang percaya. Tuhan itu setia. Tuhan itu adil. Dia menyertai. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah yang membedakan orang yang percaya, orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh, orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini menjadi kebutuhan kita, menjadi gaya hidup kita. Karena Bapak Ibu, kita tidak bisa seperti orang itu kan, orang lain yang di luar kekristenan. Mendengar karena katanya, dari katanya, tidak mengalami pribadi kebenaran firman Tuhan, tidak mengalami pribadi kuasa firman Tuhan ini. Katanya, atau bahkan seperti burung beo, mengikuti omongan orang, mengikuti tren, tapi tidak tahu apa yang dikatakan itu. Bapak Ibu yang terkasih, tahun 2024 memang penuh misteri. Tapi sekali lagi, di dalam firman Tuhan ini jelas bahwa akhir-akhir zaman ini banyak rintangan, masa-masa yang sukar. Bapak Ibu, fokuslah dalam mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena apa? Kemudian ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, sekali lagi rumah kita yang ini tidak rubuh. Kita tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang meragukan, masa mendengar dan melakukan firman Tuhan ini bisa ditolong, bisa terluput. Bapak Ibu yang terkasih, tadi firman Tuhan katakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Tuhan tidak pernah janji
hidup kekristenan tidak mengalami persoalan, tidak mengalami masalah. Tetapi yang dijanjikan Tuhan pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami persoalan, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang bijaksana, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan bagi orang percaya, karena ini solusi, cara yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ini sungguh luar biasa. Bagi saya, Tuhan begitu luar biasa. Karena apa? Tuhan mengajarkan kepada kita hari depan akan terjadi apa? Apakah cuma sekedar hujan, atau hujan dan banjir, atau hujan, banjir, dan angin ribut melanda? Ya, itu kita tidak terlalu khawatir, tidak khawatir lagi karena ada apa? Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu ada perlindungan, ada pertolongan, ada proteksi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melangkah masuk di tahun 2024 dengan tidak khawatir, tidak ragu-ragu. Penyertaan Tuhan ada buat kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan buat kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulang-ulang, karena banyak orang Kristen hanya mendengar, tetapi pada saat melakukan itu hasilnya nol, tidak melakukan. Mereka lebih banyak orang Kristen banyak mendengar orang di sekitar, banyak mendengar dari omongan sebagian besar orang. Ada beberapa kejadian yang saya akan sharing ke Bapak Ibu pada pagi hari ini. Ada orang yang ini orang Kristen, istilahnya orang yang dikatakan sering ya aktif di gereja, datang ke gereja ibadah setiap hari Minggu, tidak pernah lupa, tidak pernah absen. Tapi pada saat terakhir-terakhir setiap pergantian tahun, karena keluarga besarnya itu bukan orang Kristen, dia datang ke peramal, dia menanyakan ya show orang ini. Wah, peramal itu mengatakan, wah ini tahun 2024 ini tahun naga apa itu kan, oh ini ternyata Jiong, wah berlawanan, hati-hati sionya buat orang yang ini, teman saya yang orang yang ceritanya orang Kristen ini yang datang ke gereja setiap minggu tidak pernah absen. Dia sampaikan kepada saya, aduh ternyata menurut ini saudara saya yang datang ke Suhu, ini show saya Jiong, terus bagaimana ya? Saya dilarang ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, saya katakan bahwa kamu ingat nggak firman Tuhan? Mendengar firman Tuhan dan melakukan. Waduh, tapi bisa nggak ya? Nah, ini yang menjadi tantangan pada saat kita mendengar firman Tuhan dan pada saat kita mempraktekkan, ada keraguan-raguan nggak? Seperti teman saya ini, dia ini ragu-ragu, wah bisa nggak ya? Masa sih cuman suruh dengar dan melakukan? Kalau yang Suhu itu, dia rumahnya harus dikasih tanda, dipasang ini, pasang ini, dia tidak boleh datang. Jadi selama tahun 2024 itu, dia tidak boleh datang ke untuk melayat orang mati. Dia tidak boleh, ya banyaklah pantangan-pantangannya. Jadi saya pikir kamu orang aja percaya. Sekarang firman Tuhan kamu nggak percaya, kamu justru ragu-ragu. Iya kelihatannya kan masa sih harus cuman begini gitu kan firman Tuhan.
pada pagi hari ini, ya gitu, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Masa sih cuman dekat sama Tuhan, yang lain ya sementara suhu yang lain ngasih, oh ini harus begini, begini antisipasinya menurut suhu itu. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi jangan menyepelekan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini penuh kuasa. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Mendengar dan melakukan firman Tuhan ini ya menjadi gaya hidup kita. Setiap orang, sekali lagi Bapak Ibu, bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kan takut, khawatir di tahun 2024. Tetapi sekali lagi, semua boleh terjadi di dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu khawatir, takut. Ketika sesuatu terjadi, menimpa kita tidak perlu takut. Karena Tuhan menyertai kita semua. Dia Immanuel. Dia ada. Ya, makanya perbedaannya ini. Dengan orang yang di luar sana, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia menyertai. Jadi ada di hidup kita. Dimanapun kita melangkah, ada perlindungan Tuhan. Pada saat kita mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua pagi hari ini. Ya, saya akan tutup dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam menghadapi hari esok, tahun 2024 yang sebentar lagi kami akan masuki. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun 2023 ini. 3 hari lagi kami akan masuk di tahun 2024. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024, hari-hari ke depan kami. Tapi kami percaya ketika sesuatu terjadi di luar kemampuan kami, di luar keinginan kami, firman Tuhan ada buat kami. Karena firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan bekal untuk masuk di tahun 2024 sebagai orang yang percaya, orang yang bijaksana, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi kami, pegangan dalam memasuki tahun 2024. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami, berikan kami iman yang teguh, iman yang kuat, supaya kami tidak ragu-ragu, meragukan firman-Mu, meragukan kuasa-Mu, meragukan perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pagi hari ini, Tuhan sertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Agus. Ya, terima kasih Pak James ya, tadi atas materinya, yaitu bukan yang satu poinnya adalah mendengar, kemudian yang kedua adalah melakukan. Jadi tidak cukup hanya dengan mendengar firman saja, tapi juga melakukannya. Oke, selanjutnya kita akan dengar pujian dari Ibu Murni Brandes dari Jerman. Yesus hanya sejauh doa. Silakan. Ya Tuhan, Engkaulah jawaban dari segala doaku. Tuhan, dengarlah doaku Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu.
cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Amin. Amin. Makasih Bu Murni atas doanya ya. Yesus hanya sejauh doa. Jadi ya, Yesus itu dekat sekali dengan kita ya. Jadi dengan berdoa kita akan selalu dekat dengan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita telah mendengar makanan rohani firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta James Henry. Semoga apa yang beliau sampaikan tidak berlalu begitu saja, mampukan kami bukan hanya membaca tapi juga mampu merenungkan setiap firman-Mu. Jadikan telinga kami seorang murid yang mampu mendengar dan Baik, sekarang kita akan menerima doa berkat dari Pak Pendeta James Hendria. Dipersilakan Pak.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertaimu saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, baik Ipa. Sebagai informasi dari kami Sema Adonai bahwa setiap hari Senin dan setiap hari Sabtu tim Sema Adonai mengadakan doa syafaat. Jika Ibu Bapak ada memerlukan dukungan doa dari kami, tolong memberikan kami informasinya. Atau naik ke Zoom Sema Adonai bersama-sama dengan kami berdoa. Dan doa syafaat tidak di-live-kan seperti biasanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan berakhirnya doa blessing, doa berkat, berarti berakhir pula lah renungan pagi kita.